Oke, jadi sebenarnya untuk penggunaan database itu bisa pakai apa aja, nggak harus pakai Workbench doang. Kalau saya biasanya ini pakai di Beaver. Di Beaver tuh agak lumayan global sih. Misalnya mau nambahin koneksi baru, nah ini ada berbagai macam tipe tipe database-nya. Kan kalau yang sekarang dipakai MySQL kan. Ada juga Oracle, MariaDB sama MySQL sebenarnya sama sih, hampir sama 11-12. Cuma kalau Oracle terus Postgre itu beda. Terus SQL Server juga itu beda. Maksudnya beda tuh kayak ada beberapa query yang agak beda lah. Maksudnya kalau dijalanin di MySQL sama di SQL Server atau di Postgre atau di Oracle itu beda. Ada sedikit bedanya, tapi nggak beda-beda banget nih. Ada banyak pilihannya kalau misalkan pakai di Beaver. Di sini bisa milih yang MySQL juga harusnya ada. Mau, nah, MongoDB-nya juga ada gitu. Kalau di kemarin ini saya nggak install Workbench sih. Terus ada juga yang bisa pakai Table Plus. Ini juga sama untuk viewer database. Untuk ininya juga bisa banyak. Ini kan ada beberapa macam pilihan untuk tipe database-nya. Ada Redis juga, terus Mongo juga ada di sini. Nah ini yang lebih global ini sih. Cuma kalau misalkan kayak kayak apa Workbench ya, Workbench tuh kayaknya nggak tahu, saya belum nyoba sih. Mau coba misalnya. Kalau Workbench tuh buat MySQL aja kayak kalau nggak salah sih. Kayak namanya kan MySQL Workbench. Ini sesuaikan dengan OS-nya. Harus login dulu ya. Saya nggak punya akunnya sih. Ini bisa. Kemarin kalian ngisi kayak gini juga atau langsung download? Kalau aku langsung download sih Kak, tanpa ngisi kayak gitu kan. Oh, oke. Tapi Kenapa aku i- tapi bisa sih kayak berjalan Kak, nggak ada langsung ya ngaruh. langsung enggak? Mm-mm. Oke. Oh, langsung bisa. Install-install dan lain sebagainya. Barusan hari ini sih, bukan kemarin. Harusnya sama aja sih. Di di Windows nggak ada isu untuk instalasi ini. Nah ya Kalau kalau ya kalau dari aku pengguna Windows nggak ada sih Kak, aman aja sih. aman ya. Harusnya aman sih. Kalau di Windows tuh kalau yang mau include bisa install yang namanya SAMPP. Ada yang namanya SAMPP itu kalau kamu install SAMPP ini udah otomatis ke install MySQL-nya. Terus ada juga eh,
viewernya langsung pakai di webnya. Jadi PHP MyAdmin kalau nggak salah, PHP MyAdmin, terus langsung kebuka si database-nya. Jadi nggak perlu pakai kayak Workbench. Tapi sebenarnya pakai remote Workbench juga bisa sih. Itu kan Workbench itu hanya sebagai pilihan viewernya aja untuk apa namanya, untuk melihat si database-nya. Misal kayak ya, saya coba buka yang Workbench, MySQL Workbench. Sebenarnya di mana di VS Code juga ada, tinggal kalian install yang namanya eh, database client. Nah, ini juga ada, ini juga kalian bisa tinggal install. Nanti udah kayak viewer database aja, cuma ya intinya kalian mesti install si MySQL-nya. Ini kan kita pakai MySQL ya. Nah, berarti kalian mesti install MySQL-nya. Kalau misalkan kalian mau pakai Postgre ya berarti kalian install si Postgre-nya. Install Bedanya database client sama yang bawahnya itu apa, Kak? Yang di VS Code, Kak? JDBC? ini. Iya. Apa Ini bedanya? sama aja sih. Ini lebih ke viewer juga, viewer database. Ini kan JDBC adapter for database client kan. Mm-mm. Fungsinya sama sih untuk nge-view database. Cuma kalau mau apa namanya, pakai extension harus dilihat dulu si downloadernya berapa dan ratingnya berapa. Biasanya gitu kan untuk menilai oh ini tuh bisa dipakai kepake gitu, worth it atau enggak. Nah, kalau misalkan ini kan dia downloadernya baru 400.000 dan ratingnya 4,5 dari 128. Sedangkan yang ini kayaknya lebih lebih ini ya. Tapi dari 13 yang downloadernya 1 juta. Ini sama aja sih sebenarnya. Database viewer juga. Oke, Kak. Ini juga sama. Sebenarnya sama sih. Fungsinya hampir sama. Cuma mungkin bedanya kalau misalkan kayak ini SQL Server, berarti dia database-nya khusus untuk SQL Server doang, nggak bisa pakai MySQL atau Postgre. Nah, misal kayak ini nih, nah ini khusus untuk Postgre doang, nggak bisa pakai nambahin MySQL atau Oracle. Nah, kalau misalkan kayak ini, misalnya kayak gini, database client, terus yang JDBC ini lebih general, nanti bisa kalian pilih database jenisnya bisa apa aja. Ini ada beberapa contohnya kan, ada MySQL, Maria, Postgre, SQLite, SQL Server dan lainnya. Nah ini kalau misalkan saya saranin ya mending kalian cobanya yang lebih general. Jadi misalkan nanti ketika apa namanya, ketika di kan kalau misalkan dapat project itu kalian bisa minta yang aneh-aneh kan. Maksudnya database-nya kalau misalkan yang levelnya middle atau masih small itu bisa pakai MySQL. MySQL masih masih cukup lah. Tapi kalau misalkan levelnya udah cukup gede dan apa namanya kayak flow bisnisnya cukup rumit, itu lebih disarankan pakai Postgre atau Oracle.
biasanya company-company gede itu pakai Oracle atau Postgre. Yang company middle ke bawah itu biasanya MySQL. MySQL atau MariaDB itu masih aman lah untuk dipakai gitu. Itu untuk SQL. Kalau yang SQL itu kan ada kayak apa MongoDB, terus Redis dan sebagainya itu kan nanti di hari Kamis ya. Besok akan belajarnya. Nah untuk yang SQL sendiri kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian mau pakai viewernya apapun atau IDE-nya mau pakai apa, ya itu harusnya sama aja sih. Jadi nggak harus pakai Brand atau harus pakai apa gitu. Sebenarnya bisa bisa bebas aja mau pakai apa. Ada pertanyaan dulu nggak Cukup paham sih Kak. terkait penggunaan database-nya? Kebanyakan developer tuh pakainya di Beaver sih. Yang saya ini ya pengalaman saya itu kebanyakan di Beaver karena ya lebih general juga nantinya kalau misalkan mau pindah-pindah database. Terus kalau mau remote, misalkan kita punya nanti kan goals-nya tuh untuk next-nya, untuk kedepannya itu kan kita database-nya akan ada di cloud ya. Kalau sekarang kan masih di lokal kita masing-masing. Ini namanya kan ini localhost 3306 kan untuk MySQL. Nah, untuk nanti untuk project selanjutnya atau misalkan nanti di final project itu database-nya udah di cloud. Nah, gimana caranya kita bisa lihat database di cloud dengan menggunakan si IDE ini? Itu bisa ke ini aja namanya koneksi baru, terus klik pilih si jenis database-nya apa. Kalau MySQL ya pilih MySQL. Nah, terus di sininya pilih nanti pasti untuk di cloud akan ada URL si database-nya. Nah, ini tinggal dimasukin aja si URL-nya, terus server hostnya apa, nanti tinggal ditulisin. Kalau misalkan ada SSH, mungkin tinggal ditambahin SSH manualnya, terus tinggal di connecting aja. Itu udah langsung bisa uh, terkoneksi dari database yang di cloud itu nanti. Nah, kalau sekarang kan masih di lokal ya, jadi masih masih belum inilah belum pusing-pusing banget nanti kalau udah masuk ke cloud itu agak lumayan nggak ribet juga sih paling ngekoneksi ini aja jadi cara ngekoneksinya nanti tinggal tambahin terus add URL-nya apa gitu kalau di Workstream juga harusnya sama sih ini kan add database baru nama database-nya apa new DB baru apa nih? Oh ini kayak gini ya, aku belum familiar banget sama ini sih. Intinya sih sama ya. Jadi untuk SQL sendiri itu nggak hanya MySQL, ada banyak sih macam-macamnya. Yang kayak tadi tuh yang di sini. Nah untuk SQL-nya sendiri ada MySQL, ada Oracle, ada Postgre, ada SQL Server, ada SQLite juga.
yang sering digunain sih tiga ini, Sob. MySQL, Oracle, sama Postgre, sama empat ini SQL Server itu yang paling sering digunain untuk SQL biasanya sih gitu. Tapi kan kita belajarnya MySQL. Harusnya untuk query dasar kayak select terus insert itu biasanya sama. Tapi yang ngebedain tuh kayak misalkan udah masuk ke where juga masih sama tuh. Tapi kalau udah masuk ke group by, terus order by, terus ada limit offset, nah itu agak beda di ujungnya sih untuk penggunaan query-nya biasanya untuk masing-masing database ini. Bedanya gitu aja sih, selebihnya sama. Untuk penggunaan select, terus insert, BDA sama DML-nya itu hampir mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk di minggu ini assignment-nya itu nggak ada brief ya kan. Jadi langsung pakai kode byte dan kode byte ini. Nah, uniknya untuk di batch ini tuh ada limitnya ya 1 jam. Kalau di batch lalu tuh nggak ada itu unlimited. Jadi kalian boleh coba berkali-kali untuk di kode byte-nya ya. Cuma untuk yang di batch ini ada limit time-nya itu 1 jam. Jadi kalian ketika udah nyobain ini ya udah mesti dilanjutin. Nggak bisa di back, nggak bisa di close. Kalau di close ya udah waktunya tetap berjalan dan eh, kalian bisa langsung dapat hasilnya gitu. Kalau misalkan di close kan berarti kalian sama jangan ngerjain tapi waktunya tetap berjalan gitu. Ini nanti bisa juga buat latihan nanti skill test sih, skill test ketika masuk ke perusahaan. Itu biasanya pakai kode back juga. Kurang lebih mirip-mirip kayak gini. Eh, soal-soalnya nanti kalau ngerjain ada soalnya, ada briefnya, terus kalian harus ngerjain di mana dan bisa langsung di run. Kalau misalkan sesuai, dia akan pas. Misalkan kalau misalkan nggak sesuai, dia akan fail. Ininya kurang lebih cara kerjanya sama kayak GitHub kemarin. GitHub apa namanya kode challenge yang week berapa gitu. Itu kurang lebih sama kayak gitu. Kalau misalkan kalian pas ya udah hijau dan dapat nilainya. Tapi kalau misalkan fail ya fail gitu. Tapi di sini kalau misalkan udah waktunya udah habis nggak bisa diulang. Kalau mau diulang berarti tinggal bilang ke KPP aja. Kalau mau pengen coba lagi gitu. Kalau misalkan nggak pengen sekali nyoba ya nggak masalah sih ini nggak masuk ke penilaian assignment modulnya. Ini lebih ke latihan aja kita sejauh mana kita udah memahami si SQL ini gitu. Materinya tuh yang di hari kemarin sama hari ini kalau nggak salah. Kemarin kan bilangnya gitu ya. Dari materi kemarin sama hari ini untuk si kode backnya. Jadi kalian bisa coba pahami dulu untuk 2 materi kemarin, terus terus kalau misalkan udah siap, kalian tinggal jalanin aja asesmennya. Di sini ada yang udah ngejalanin asesmennya dan udah pastinya atau belum? Ada yang udah coba iseng-iseng belum ada ya? Nggak apa-apa. Kalau mau dicoba, coba aja. Itu nggak akan nggak akan ngaruh ke nilai itu. Kalian bisa iseng aja nyobain.
untuk ngerjainnya gitu. Kalau misalkan pengen diulang ya tinggal bilang aja ke KPP yang minta di reset buat ngulang si assessmentnya gitu. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Kita ngiteng aja itu yang berhadiah. Oke, terkait karena untuk assignment ini nggak ada brief apapun, jadi hanya dilihat dari coder aja. Kan di coder itu nanti ada brief soalnya masing-masing kan. Dia harus eh, nampilin datanya kayak gimana gitu. Nih, misal banyak kok contoh-contoh soal buat coder byte SQL. Jadi challenge ini Python SQL solution. Misal ini, mana ya, lihatnya. Eh, Ini Python, nah ini aja. Misal basic sum. Nah, kan kita punya tabel ini, nama tabelnya, terus hasil catatan ini. Challenge-nya itu return last name dan jumlahin semua jumlahin usianya dari tabel yang ada dengan last name-nya Smith. Jadi user yang ada last name-nya Smith itu di jumlahin si apa namanya usianya. Jadi query-nya tuh kayak gini, select last name, terus untuk ngejumlahin kan berarti pakai sum ya, sum age, terus as ini kan dia untuk ngealiasin. Jadi kalau misalkan nggak pakai as sama age ini bisa apa enggak? Kalau misalkan ininya diulangin asnya, sebenarnya bisa apa enggak? Kalau misalkan kita mau ilangin asnya ya, nggak pakai as, itu bisa nggak sih? Ada yang udah coba, bisa ya, harusnya bisa. Tapi dia nama kolomnya itu nggak akan pakai nama kayak gini. Paling jadi some egg kayak gitu. Tulisannya ini some egg. Soalnya kan untuk ngenamain nge-labeling si kolom. Jadi pakai as alias some egg. Terus from-nya ini from nama tabel. Nah ini where-nya dia where last name-nya itu harus Smith gitu. Jadi kalau misalkan yang bukan Smith dia nggak akan ke select, nggak akan ke sum kayak gitu. Ini contoh basic untuk summary. Nanti kurang lebih kayak gini sih untuk soal-soalnya. Nah ini juga member count. Jadi
masing-masing reportnya dia punya member berapa, terus eh, rata-rata usianya berapa. Dia kan goalsnya mau kayak gitu kan. Nah, berarti tinggal di select report tuh, terus di con ada yang ini nggak? Maksudnya ada yang tahu nggak bedanya antara con sama sum? Con sama sum itu bedanya apa? Kan ini ada tadi kan ada sum ya. Terus ini ada con. Kalau dari sisi data tuh bedanya apa antara con, sum, terus AVG ini? Kalau con untuk ngitung instan. Oke, berarti untuk ngitung eh, jumlah datanya ya. Kalau sum kan sama sama aja kan, untuk ngitung nih, semuanya untuk ngitung. Con, con itu untuk ngitung, sum juga untuk ngitung ngitung jumlah ya. Nah, tapi bedanya apa tuh? Yang dijumlahin antara sum dan con itu apa? Kalau con lebih kayak length. Oke, kalau sum hasil penjumlahannya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi, misalnya ada 4 data, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau partial count, jadi misal aku pengen nge-count si member ini, dia count member. Nah, oh, di sini tulisannya count member. Berarti nanti yang ditampilin tuh jumlah dari si angka ini. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Itu kalau, salah, kebalik. Kalau count itu, iya ya, benar ya. Kalau kalau count itu, ya benar. Kalau count itu dia untuk ngitung si datanya. Jadi ini ada 4 data kan. Berarti tinggal kalau di count hasilnya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau sum, dia akan ngejumlahin angkanya. Jadi angka ini nanti dijumlahin. 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2. Itu. Yang di return tuh jumlah dari angkanya. Kalau sum. Tapi kalau count, itu dia ngejumlahin si datanya. Nah, kalau count itu bisa yang tipe datanya string. Nah, kayak ini kan count report to. Report to kan dia nama kan. Nama tuh string. Nah, ini bisa di count. Tapi kalau misalkan sum, itu kalau misalkan sum report to, itu pasti error. Karena dia nggak bisa di sum. Karena ini value-nya string kan. Nah, pasti akan error. Jadi nggak bisa di sum tuh. Tapi kalau di sum-nya si angka, ini bisa gitu. Jadi kalau sum itu dia akan menjumlahin datanya, yang mana dia harus number. Tapi kalau misalkan count, dia akan ngejumlahin si berapa data yang ada di tabel itu. Gitu. Bedanya itu. Sama-sama ngejumlahin, tapi beda yang dijumlahinnya apa. Kayak gitu. Join, tadi udah belajar join ya. Dikit-dikit atau belum kayak. Lupa. Nah, kalau join ini lebih ke ngegabungin antara 2 table. Jadi 2 table digabungin itu pakai join. Bisa pakai join, terus dia primary key sama foreign key-nya yang mana nih yang cocok. Jadi join nama table, dia yang cocoknya tuh yang kolom yang mana. Ini kan grup ID kan. Nah, berarti dicocokin dengan grup ID-nya.
kayak gitu itu untuk join. Masih banyak sih sebenarnya untuk query-query. Bisa ya contohnya, kalau ini kan untuk eh, select biasa kan, kalau select bintang from, berarti dia akan nampilin semua kolom yang ada di tabel user. Tapi kalau misalkan di sini disebutin nama kolomnya, berarti yang akan muncul hanya kolom yang disebutin aja, kayak gitu. Nah, biasanya di apa namanya di query yang apa namanya yang digunain di project gede itu akan menghindari yang namanya query bintang gini. Kenapa, ada yang tahu nggak? Pada menghindari query select bintang ini. Ada yang tahu apa? Kenapa sebisa mungkin tuh menghindarin si select bintang daripada si select nama kolomnya. Ada yang tahu kenapa? Sebenarnya kan sama aja ya. Itu untuk query select, tapi lebih disaranin pakai select nama kolomnya daripada pakai select bintang. Untuk ini untuk penerapan di real project ya. Ya, betul. Jadi untuk lebih efisiensi query aja. Jadi kan kalau misalkan select bintang from ini, dia akan nampilin semua data. Jadi kalau misalkan kolomnya ada 10 ada atau ada 20, itu kan yang ditampilin ada banyak tuh datanya. Nah, sedangkan kita yang butuhnya cuma ada 5 doang. Nah, yang sisanya kan itu kayak mubazir ya. Nah, itu lebih ke efisiensi aja sih. Jadi biasanya eh, orang-orang tuh menghindari yang query kayak gini. Select bintang tuh dihindari banget. Karena kalau misalkan udah datanya udah banyak dan mungkin udah ribuan, itu pasti akan berat nanti kalau misalkan pakai query-nya select bintang. Karena kan nggak semua kolomnya itu dipakai kan. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi yang perlu aja yang ditampilin. Kalau misalkan nggak udah perlu ya nggak usah ditampilin, nggak apa-apa. Gitu. Itu alasannya kenapa menghindari select bintang. Yang ini untuk para insert. Jadi insert itu nama table terus kolomnya bisa di define terus value-nya sesuai dengan nama kolom yang ada di define. Kalau misalkan di sini di define-nya 3 tapi nulis di sininya 2 itu pasti akan error nantinya. Gitu. Ini untuk update, ini update nama table, tab, nama kolom yang mau di-update itu apa, terus value-nya, habis itu dia where-nya apa. Nah, agak hati-hati antara update dan delete itu kalau misalkan nggak pakai where. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu bikin query update nih, update user set email sama dengan value-nya. Kalau misalnya nggak pakai where, itu akan nge-update semua data yang ada di database kamu, di table kamu, yang kolom email menjadi value-nya ini. Jadi kan nggak ada filternya tuh. Jadi semua data akan diganti jadi value yang baru. Sama juga kayak delete ini. Delete from user. Ini akan nge-delete semuanya nih pasti. Nge-delete semua datanya. Kalau misalkan nggak ada where ini. Jadi hati-hati banget nih untuk query update dan delete itu harus ada where-nya. Biar datanya spesifik yang akan diupdate. Gitu. Jadi lebih mengantisipasi aja. Kalau misalkan datanya spesifik yang diupdate. Nah ini kan kalau kayak gini kan lebih lebih uh, best practice ya. Select name, email, from user. Karena yang dibutuhin cuma name dan email doang.
gitu. Terus ini kalau pakai alias, ini kalau misalkan ada order by-nya. Order by itu ngurutin berdasarkan nama, ASC sama DSC, ascending atau descending. Tuh. Kalau ini select where-nya email like yang ada example.com kayak gitu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih ada apa namanya persen at example? Fungsinya persen ini untuk apa? Ada yang tak enggak? Ada yang ini enggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Oh ini ada persen at example.com. Persen ini gunanya buat apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Will Trump. Hmm, jadi contohnya gini, kalau misalkan kurang tepat tuh, lebih ke gini contohnya. Misal saya bikin teori di gini, misal select bintang com user user where username like, dia kan kutip dulu nih, kutip dulu, habis itu ada yang langsung kayak eh, pakai email aja deh, email ya, email, dia ada yang langsung at email.com. Nah, kalau kayak gini, itu kan spesifik, dia harus sesuai dengan at gmail.com. Nah, beda dengan kayak ada persennya. Nah, kalau ada persennya gini, berarti dia akan ngebandingin yang belakangnya aja nih, yang belakangnya ada at gmail.com gitu. Jadi untuk misalkan ada persen gini, ini akan ngambil cocokin yang at gmail.com aja yang di select. Beda lagi kalau misalkan kayak gini, persennya tuh ada di belakang. Ini misalnya saya ganti jadi revenue. Nah, kalau kayak gini, dia akan nge-select, akan ngebandingin nih, nge-compare. Yang depannya ada revenue-nya aja, gitu. Yang depannya ada revenue-nya. Dia akan ngebandingin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, ada persen dua-duanya. Nah, ini dia akan nge-compare email siapa aja yang punya karakter si revenue-nya. Mau itu di depan, mau itu di belakang, mau itu di tengah, asalkan ada karakter yang sesuai dengan revenue ini, dia akan ke select kayak gitu. Itu bedanya kalau misalkan mau pakai persen gini. Jadi kayak spesifik nih, mau misalnya kayak mau huruf A yang di depan ya, baru tinggal A, A. Tapi kalau misalkan A yang di belakang ya itu tinggal persen A. Jadi yang huruf akhirannya A gitu. Kalau yang asalkan ada A-nya aja, nanti diapit sama si persen kayak gitu.
Itu sih agak uniknya live gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya, anu benar. Buat ngambil data yang di ujung. Jadi, toby@example.com sama view@example.com itu akan select. Nah, ya betul. Jadi dia akan select yang ada ujungnya si @example.com gitu. Kalau misalkan si persennya ada di depan. Tapi kalau persennya ada di belakang, dia akan nge-select doang nih, siapa sih yang huruf depannya A gitu. Pasti dia akan ke-select. Terus kalau misalkan ininya persennya di depan, berarti yang akhirannya A itu akan ke-select gitu. Kalau di SQL regex tuh kayaknya ada nggak ya? Saya juga belum tahu sih regex di SQL. Coba kita cari ya. Regex SQL. Kayaknya ini belum belum pernah tahu sih. Belum pernah nyoba maksudnya. Regex di SQL pakai regex. Untuk query regex gitu ya. Oh, ada sih. Ada yang untuk query regex. Ada ternyata. Regex SQL. Nah, regex ini argumennya apa? Regex like sama aja sih kayak like gitu datanya. Jadi yang mengandung apa dia akan ke select gitu. Nah ini ada regex like tanggal catatnya. Nah, ini ada formatnya nih sama aja kayak regex biasa kan seperti ini contohnya untuk regex. Tapi saya belum pernah nyobain pakai regex. Itu regex itu biasanya di apa namanya di codingannya aja sih, nggak di nggak di query-nya biasanya gitu. Tapi ya harusnya ada juga sih yang pakai regex ini. Seperti itu. Nah, kalau search bar itu biasanya di filternya dari si front end-nya untuk project-nya. Ya bisa aja double 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 filter di back end ya di front end ya. Tapi harusnya dari sisi front end dulu sih yang harus ngefilter project-nya. Baru nanti di back end udah agak bersih datanya. Jadi biasanya di SQL tuh udah langsung query bersih aja, nggak perlu ada reject-rejectan lagi. Itu jadi ngefilternya bisa dari front end atau bisa di front end sama back end-nya gitu untuk rejectnya. Jadi jarang sih. eh, tapi kan sekarang kayak ada misal SQL injector tuh. Nah, itu juga biasanya suka mengantisipasi bisa di back end-nya atau di eh query SQL-nya juga sih.
Iya benar. Jadi emang nanti ke back end tuh udah terima bersih aja, nanti ke query-nya juga udah terima bersih gitu. Jadi jarang sih pakai regex di query SQL-nya. Biasanya langsung udah terima bersih lah dari front end tuh, udah tuh filter gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Maksudnya database-nya ya. Untuk tiap project database-nya satu atau banyak gitu ya, maksudnya multiple multiple database. Untuk case-case tertentu, misal apa ya? Kalau misalkan dalam satu project tapi beda-beda database itu jarang sih. Hampir hampir jarang. Biasanya ada yang emang dia double koneksi, misal database ada sama database B. Tapi yang sering tuh lebih ke eh, kalau misalkan datanya beda ya, database beda, itu biasanya pakai API, bukan bukan lewat koneksi database langsung. Biasanya kalau misalkan kalau misalkan apa datanya beda, biasanya sih. Cuma jarang sih yang pakai double koneksi. Tapi ya ada juga. Tapi company-company gede juga biasanya cuma satu satu koneksi database sih. Cuma table-nya itu akan pasti banyak banget. Lebih dari 50 itu bisa untuk satu database. Untuk kalau misalkan multiple connection tuh case-nya kayak apa ya? Jarang sih, saya juga jarang ketemu yang multi database karena ribet juga sih ngurusin ngurusin dua database di satu project yang sama gitu. Kan itu agak effortnya agak agak gede juga ya. Mending di satu koneksi tapi dia saling berrelasi itu kan lebih enak daripada multi koneksi tapi datanya ya yang diperluin sama gitu. Kecuali emang kayak ada case tertentu yang emang harus dipisah database-nya gitu itu mungkin ada. Tapi yang database-nya beda-beda itu misal kayak udah environment-nya beda, misal dev IT sama production itu mungkin database-nya akan beda. Jadi staging apa namanya environment dev itu database-nya dev sendiri. Terus environment SIT atau UAT itu database-nya sendiri. Terus staging atau production itu database-nya sendiri. Jadi nggak dicampur gitu. Jadi biasanya per project satu koneksi database. Koneksi database ke API belum. Kita masih belajar database-nya dulu, baru mungkin di next modul akan belajar koneksi database ke API. Sebenarnya sama sih. Kayak kemarin kan kita pakai list ya di flashnya. Nah itu nanti tinggal diganti aja pakai query ke database-nya. Jadi kan tetap datanya akan tetap kayak gitu. Cuma yang bedanya resource-nya aja. Dia akan ngambil dari query ke database.
kayak gitu sih. Itu nanti di next module sih harusnya belajar connecting database ke API. Kan kemarin baru belajar API-nya aja pakai backend, terus kita mulai ke database-nya. Nah, nanti di next module mungkin akan koneksiin tuh API-nya pakai database, terus dikoneksiin ke front end gitu. Nanti final project-nya kayak gitu. Design principle. Kayaknya kemarin aja sih yang eh, kan desain pattern doang untuk kayak database normalization ini kayaknya nggak dapat sih. Jadi hanya sekedar intro ke database-nya, terus cara gunain database-nya kayak gimana, terus nanti mungkin lanjut ke integrasi ke API-nya, terus ke front end-nya. Jadi kayak kayak gini lebih ke ini sih desain desain pattern-nya kan. Itu paling desain pattern dapatnya yang kemarin itu kayak one to many gitu, one to many gitu. Kayak apa namanya? Relasinya, relasi relational database-nya. Jadi kayak ada yang one to many atau many to many. Mungkin kayak gitu. Kayaknya kemarin pernah sempat disinggung sama lagi. Enggak sih, kayaknya itu enggak akan belajar di sini. Mungkin bisa kalau misalkan oh pernah belajar pas kuliah. Kayaknya di sini nggak dapat materi itu sih. Jadi dapatnya hanya yang kemarin aja query terus DDL DML terus nanti besok kan ke NoSQL kan. Terus mungkin minggu depannya udah mulai masuk ke koneksi ke API gitu. Itu agak berat sih. Jadi kayaknya nggak akan dapat di sini. Kalian improve aja terkait desain prinsipal seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Untuk assignmentnya mungkin ada yang belum jelas. Jadi intinya untuk assignment di week ini tuh kalau misalkan kalian ngerjain terus pas itu ya bagus. Tapi kalau misalkan kalian ngerjain tapi nggak pas ya itu jangan diambil hati. Itu nggak apa-apa. Masih ya maksudnya nggak akan diakumulasiin nilainya ke assignment modul. Jadi ya ini hanya sekedar latihan aja, nge-challenge diri kita sendiri bisa untuk bisa ngerjain si challenge SQL ini.
Oke, ini ada referensi ya. Mungkin boleh di database sebenarnya di sini. Panjang setengah jam. Boleh ditonton aja nanti. Terima kasih sudah. Nah, yang materi-materi kayak gini sebenarnya lebih advance sih. Jadi mungkin nggak akan dapat di review karena saya lihat di kurikulumnya juga kayaknya nggak sampai sini sih. Gitu. Kita masih di yang normal-normal aja, yang intermediate. Jadi Pak kalau mau diimprove sampai advance itu bagus. Kalian coba improve aja karena pasti akan kepake juga sih nanti. Nggak nggak akan sia-sia. Harusnya tapi gak kepake. Ditonton aja ini nanti buat teman-teman untuk referensi RDBM. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke ya, harusnya aman untuk week ini kalian coba fokus pahami database-nya aja. Kalau misalkan kalian mau coba-coba terkait coder bed-nya monggo. Tapi kalau misalkan kalian udah nyoba tapi gagal dan nggak mau nyoba lagi ya itu harusnya nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan iseng mau pengen nyoba lagi sampai bisa pas 100% ya itu bagus sih buat latihan kalian. Jadi dicoba aja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak, tapi ada checklistnya sih. Kalian kalau misalkan yang ngerjain pasti akan di checklist. Tapi nanti nilainya nggak akan diambil gitu. Paling ya coba aja kerjain nanti bener apa namanya pas nggak pas ya kalian kerjain aja gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau misalkan nggak ada lagi mungkin bisa conclude untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Makasih Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama.